Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan Papua Selatan siap menjadi provinsi yang baru. Mantan Kapolri itu memastikan pemekaran Papua tidak terhambat moratorium yang diberlakukan Presiden Joko Widodo sejak 2014 lalu. Rekan saya Eva Wondo akan memaparkannya untuk Anda. Eva Wondo, silahkan dengan pemaparan Anda. Baik, terima kasih Ajeng dan juga pemirsa. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan ada dua aspirasi yang masuk untuk pemekaran wilayah Papua, yakni di kawasan Papua Selatan dan Papua Pegunungan. Namun dari kedua kawasan itu yang sudah siap menjadi provinsi baru adalah Papua Selatan. Hal ini merupakan hasil kunjungan yang dilakukan oleh Tito bersama dengan Presiden Joko Widodo ke Papua pada 27 Oktober. Lalu apa sebenarnya alasan pemekaran ini di tengah moratorium yang sedang diberlakukan oleh pemerintah sejak tahun 2014 lalu? Mari kita cek. Ya, kita lihat dulu pernyataan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Ini adalah pernyataan Tito Karnavian, pemerintah pusat kemungkinan mengakomodir hanya penambahan 2 provinsi ini yang sedang kami jajaki. Yang jelas Papua Selatan sudah oke. Itu adalah pernyataan dari Tito Karnavian. Lalu rencananya daerah-daerah ini sudah dipetakan yang akan masuk ke Provinsi Papua Selatan. Apa saja? Kita lihat. Iya, ini adalah daerah-daerah yang direncanakan akan masuk ke Provinsi Papua Selatan, yakni ada Kabupaten Asmat, lalu Kabupaten Bovendigul, lalu Kota Maroke, rencana pemekaran dari Kabupaten Maroke, lalu ada Kabupaten Mapi, dan juga Kabupaten Merauke. Itu adalah daerah-daerah yang diproyeksikan akan masuk ke Provinsi Papua Selatan. Lalu sebenarnya pertanyaan publik, apa alasan pemekaran Papua? Menurut Mendagri Tito Karnavian ada beberapa alasan. Kita lihat. Iya, ini adalah alasan disampaikan oleh Tito Karnavian. Pertama adalah analisis bidang intelijen, lalu yang kedua mempercepat pembangunan, dan juga yang ketiga menjaga situasi keamanan tetap kondusif. Tapi dari beberapa alasan ini, pemerintah memfokuskan pada alasan yang paling utama adalah pemerataan pembangunan. Mengapa pemerataan pembangunan ini bisa lebih baik kalau adanya pemekaran di Papua Selatan? Karena pemerintah meyakini bahwa dengan adanya pemekaran Papua Selatan diharapkan pelayanan publik ini bisa menjadi lebih baik dan pembangunan dapat lebih dirasakan oleh masyarakat. Ya, Menko Polhukam Mahfud MD menilai bahwa wacana pemekaran Papua memang sangat dibutuhkan secara politis, ekonomis, dan juga administratif. Namun menurut Mahfud, hal ini tetap perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan kecemburuan dari daerah lain yang juga menginginkan hal serupa. Ini kita lihat pernyataan dari Mahfud MD. Iya, Mahfud MD menyatakan bahwa saya sudah bicara dengan Mendagri Tito Karnavian bahwa pemekaran akan dilakukan, tapi tentu dicari jalan-jalan proseduralnya. Yaitu pernyataan dari Mahfud MD, pencarian langkah prosedural bertujuan untuk mencegah timbulnya kecemburuan dari daerah lain di tengah moratorium yang diberlakukan oleh Presiden Joko Widodo sejak tahun 2014 yang lalu. Presiden Joko Widodo sempat menyatakan saat ini ada 183 wilayah di Indonesia yang mengusulkan pemekaran. Hanya saja pemerintah masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah sebab anggaran yang dimiliki pemerintah terbatas. Nah, sejak tahun 1999 sampai 2014 ada 223 daerah otonomi baru atau DOB dengan perincian 8 provinsi, 181 kabupaten, dan 34 kota. Maka saat ini Indonesia punya 542 daerah otonom terdiri dari 34 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota. Ya, kita akan lihat selanjutnya pernyataan dari Mendagri periode sebelumnya, periode 2014-2019 Cahyokumolo. Nah, sebenarnya rencana pemekaran Papua ini juga sempat mengemuka saat Mendagri periode sebelumnya, periode 2014-2019 Cahyokumolo. Cahyo menyatakan bahwa enggak termasuk moratorium, beda lain. Ini dalam kebijakan strategis nasional, dasarnya sudah ada undang-undangnya, hanya tertunda saja. Jadi Cahyo menyatakan sudah ada dasar hukum untuk pemekaran Papua, hanya tertunda saja. Apa sebenarnya dasar hukumnya? Kita lihat. Ya, menurut Cahyokumolo sudah ada undang-undang yang mengatur pemekaran di Papua. Di antaranya adalah pasal 115 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah otonomi baru. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999
tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan juga Sorong. Ya, tetapi pemerintah tidak ingin terburu-buru. Hingga saat ini, pemerintah masih mengkaji lebih lanjut aturan pemekaran Papua Selatan. Namun, Presiden Institut Otonomi Daerah Johermansyah Johan menyatakan ada peluang tata cara pembentukan daerah otonomi khusus yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ya, ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Ada dua cara pembentukan DOP, yakni usulan dari bawah yang diproses di pusat atau bottom up. Kemudian yang kedua adalah pembentukannya yang ditetapkan pemerintah pusat atau top down. Nah, cara usulan dari bawah kita lihat seperti apa mekanismenya. Ya, ini dia. Ya, jadi cara usulan dari bawah memerlukan persetujuan kepala daerah dan DPRD daerah induk sampai pemerintah pusat dengan kajian dan evaluasi yang melibatkan tim independen. Cara kedua bisa dilakukan dengan 3 alasan, yakni daerah perbatasan, daerah kepulauan terluar, dan alasan lain seperti kepentingan strategis nasional. Nah, pernyataan dari Johermansyah Johan menyatakan bahwa jadi tidak perlu menggunakan mekanisme biasa, pemerintah bisa langsung memekarkan dengan alasan kepentingan strategis nasional atau daerah perbatasan, dan ini bisa memberikan kekhususan untuk Papua. Ya, Ajeng dan juga pemirsa, tentu kita masih akan menunggu hasil kajian dari pemerintah terkait rencana pemekaran Papua Selatan. Baik, terima kasih Eva Wondo atas pemaparannya. Kita tunggu apa yang akan dipaparkan besok hari ya. Terima kasih.